sudah sah secara hukum bahwa klien kami dengan Ruben sudah bukan lagi suami istri, ya, dan putusannya juga nanti akan berkekuatan hukum tetap setelah 7 hari. Caranya gimana? Gimana kok Ruben? Sebenarnya kok Ruben? Putusan tadi gimana kok? Oh, sorry. Top, 1 bulan jelang anniversary ke-11, Ruben Sarwendah resmi bercerai. Rumah mewah jadi harta gonogini. Tamat sudah buku perjalanan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Yang sayangnya justru harus terjadi hanya 1 bulan jelang anniversary pernikahan mereka yang ke-11 yang jatuh pada tanggal 22 Oktober mendatang. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi memutuskan Ruben Onsu dan Sarwendah Tan telah bercerai secara first take pada Selasa 24 September 2024 kemarin. Di luar mengabulkan gugatan cerai Ruben Onsu terhadap Sarwendah, Majelis Hakim ternyata tidak memutuskan soal hak asuh anak maupun harta gonogini yang sepertinya sudah menjadi kesepakatan bersama mereka di luar persidangan. Tim Silet pun langsung menemui Ruben tadi malam yang baru saja selesai bekerja. Lantas, apa kata Ruben terkait rumah tangganya yang kini sudah resmi bercerai? Hari ini untuk perkara perceraian yang diajukan oleh saudara RO dengan saudara S, perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Penyebab perceraian itu lebih kepada ketidakcocokan lagi antara satu sama lain. Jadi oleh karena itu maka gugatan penggugat itu dikabulkan seluruhnya, yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat itu dinyatakan putus oleh karena perceraian. Jadi sudah sah secara hukum bahwa klien kami dengan Ruben sudah bukan lagi suami istri, ya, dan putusannya juga nanti akan berkekuatan hukum tetap setelah 7 hari. Caranya gimana? Gimana kok Ruben? Sebenarnya kok Ruben? Putusan tadi gimana kok? Oh, sorry. Sementara untuk harta gonogini, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menjelaskan selepas putusan cerai ini, maka anak-anak akan mendapatkan 1 rumah mewah dari Ruben yang dibangun sebelum Ruben dan Wendah bercerai plus biaya pelunasan pembangunan rumah itu. Sementara Ruben juga mendapatkan harta yang dibawa setelah perceraian sesuai kesepakatan yang terjadi dengan sang mantan istri. Telah disepakati bahwa yang mendapatkan hak asuh itu adalah Sarwendah. Tapi dengan catatan dan kondisi tidak menghilangkan hak Ruben sebagai seorang ayah untuk memiliki quality time dengan anaknya dan juga untuk bertemu dengan anaknya. Memang salah satu hal yang disepakati yang berkaitan dengan masalah harta gonogini itu adalah rumah baru, ya, rumah yang baru dibangun itu memang diberikan menjadi haknya Sarwendah. Berkaitan dengan masalah pembiayaan sampai rumah tersebut lunas, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ruben Onsu. Untuk biaya pendidikan dan juga biaya hidup anak itu sepenuhnya ditanggung jawabi oleh Ruben Onsu. Ya, sampai anak-anak itu selesai kuliah, ya. Klien kami tidak pernah merasa bahwa rumah itu diberikan oleh Ruben, ya, tetapi saya sangat yakin bahwa yang mereka sepakati adalah bagaimana rumah ini bisa dinikmati oleh anak-anaknya nanti. Ya, jadi sekarang ini masih nama Ruben, ya silakan aja gitu ya. Jadi emang benar-benar definisi family goals banget buat saya gitu ya. Tapi kan memang kalau jalan Tuhannya sudah memang harus dipisahkan nih, kita juga tidak bisa berbicara banyak ya. Cuma sangat disayangkan. Aku sedih sih, kan mereka senang-senang aja, bahagia-bahagia aja. Jadi ya kayak kaget aja gitu.
Perceraian sepertinya memang sudah menjadi harta mati buat Ruben dan Wenda. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka yang terlihat seolah sama sekali tidak terusik dengan jalannya persidangan itu. Sehingga keduanya pun merasa tidak perlu hadir sekalipun dalam sidang tersebut. Ya, alih-alih menghadiri sidang, Ruben justru lebih memilih tetap beraktivitas normal seperti biasanya. Dari mulai syuting, mengantarkan anak-anaknya sekolah, makan dan belanja di mal, hingga menikmati hobi barunya bercocok tanam cabai di vilanya yang berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Ini juga ada beberapa teknik juga yang aku pelajarin supaya ini bisa beberapa kali panen. Mudah-mudahan cabenya juga terus berkualitas ya. Tetap semangat dan kalian bisa lihat bagaimana cabenya ini bagus-bagus banget. Tapi hal-hal yang bersifat rutin yang seperti hari ini ya, antar jemput sekolah itu kan tetap dilakukan oleh Ruben Onsu ya. Dan sekarang pun kita ketahui kan Ruben Onsu dengan Sarwenda juga sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, tapi tetap bisa dilakukan dengan baik. Semua orang tua saya yakin pasti kalau untuk anaknya rasa capeknya nggak akan mungkin dia sampaikan. Ngelihatnya cuman gini, terkadang kalau lagi melo dan yang lainnya, tiba-tiba tuh gue nganter anak bisa kayak sedih sendiri gitu ya. Ngelihat dia pergi masuk ke kelas tuh gue kayak sedih sendiri. Gue cuman ngucap bilang, jadi tenang ya, tenang deh Ci, Nia gitu. Sebaliknya, Sarwenda sendiri sejak jauh-jauh hari sepertinya juga sudah mempersiapkan diri untuk menjalani kesendiriannya dan juga siap menjadi single parent untuk ketiga buah hatinya. Hal ini ditandai dengan aksi kerja, dan kerja lewat live jualan yang seperti tidak kenal waktu dari pagi hingga tengah malam. Di luar itu, mantan members girl band Cherry Bell ini juga berbenah diri dengan jalan melakukan oplas demi menyegarkan penampilannya. Benarkah Sarwenda memang sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari sebagai seorang yang mandiri mencari uang sendiri untuk anak-anaknya? Benarkah selain alasan kesehatan, tindakan oplas juga dilakukan agar bisa terus bersaing ketat dengan bintang-bintang muda yang nyaris setiap hari muncul di industri hiburan tanah air? 1.000 lebih ini biasanya paling murah di 115 sayangku ya. Tapi tuh efektivitasnya tuh masih sama. Kadang tuh kita ada minum tapi kita tuh harus tambah terus gitu. Kalau aku ya live juga ada, kerja sama brand ada, ya kan ada brand ambassador juga, terus udah kayak gitu ya ada produk aku sendiri juga gitu, jadi kan maksudnya ada passive income ya. Di klien kami itu saat ini benar-benar lagi berusaha sekuat tenaga untuk bisa bekerja sana-sini ya, mencari nafkah untuk apa ya, untuk ini. Jadi klien kami sudah mempersiapkan bahwa setelah putusan ini memang sudah tidak ada lagi orang lain yang membiayai lah ya, maksudnya seperti suaminya sudah nggak ada kan, jadi dia harus fight sendiri. Tidak hanya berbenah diri jauh-jauh hari demi mandiri, janda 3 anak berusia 35 tahun ini juga berubah nyata dalam kesehariannya. Ya, Wenda yang sekarang ini bukan lagi Wenda yang dulu. Yang dulu kerap tampil begitu sederhana dengan daster kegemarannya, mengelap kaca mobil serta mencuci baju sendiri tanpa bantuan mesin cuci. Benarkah Wenda memang telah berubah dan mengusung image baru yang lebih segar, cantik, dan berkelas? Oke, ini kita udah habis ngejemur. Kalau misalnya udah kering, kita angkat-angkatin. Terlepas dari putusan cerai yang telah resmi diketuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak sedikit netizen yang menyayangkan keputusan Ruben dan Sarwenda untuk berpisah.
Apalagi selama ini pasangan yang menikah di Bali pada tanggal 22 Oktober 2013 lalu itu dikenal sebagai pasangan harmonis dan mesra. Namun sayang, justru 1 bulan jelang anniversary pernikahan mereka yang ke-11, Ruben dan Wenda justru harus menutup lembaran terakhir buku perjalanan rumah tangga mereka. Dengan begitu, sudah tidak akan ada lagi surprise, potret romantis, serta hadiah-hadiah spesial yang akan mewarnai perayaan ulang tahun pernikahan Ruben dan Wenda seperti yang selama ini terjadi. Dan inilah sekelumit kenangan dari perayaan ulang tahun pernikahan Ruben dan Wenda yang diwarnai berbagai keseruan dan juga hadiah-hadiah spesial dari Ruben untuk Wenda. Tepat hari ini adalah hari pernikahan kami, anniversary, dan saya ingin memberikan kejutan untuk istri saya pastinya. 3, 2, 1. Sabar Bun, dikit lagi sampai Bun. Romantis banget sih kamu. Red. Nah, dia paling sebel kalau dibilang romantis. Karena menurut dia, apa sih itu romantis? Aku cuma jadi diri aku sendiri, dia bilang kayak gitu. Selain kenangan anniversary pernikahan dari tahun ke tahun, yang juga akan menjadi kenangan adalah momen-momen indah tak akan terlupakan yang penuh perjuangan. Yakni saat Sarwenda melahirkan Thalia dan Tania yang selalu ditemani Ruben. Seperti diketahui sejak menikah tahun 2013, Sarwenda sempat alami keguguran hingga 2 kali. Aksi Ruben yang sampai menggendong Sarwenda setiap turun tangga di rumahnya memperlihatkan betapa sayangnya Ruben agar Wenda tak kelelahan saat hamil. Begitupun saat hamil Tania, Sarwenda selalu menggunakan kursi roda yang didorong oleh Ruben. Terharu banget perjuangannya itu pas hamil, pas itu tuh emang dia suami siaga banget dan perjuangannya sangat mengharukan pada saat ada Thalia gitu. Jadi 9 bulan akhirnya ada hasilnya dan babynya sehat, pintar gitu. Jadi selalu kalau ngeliat video dia terharu.